Halo Bu Suisse Indonesia, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di Eping Indonesia YouTube channel. Jadi ibu menyusui banyak sekali rintangannya. Mulai dari puting yang lecet, ASI yang dirasa tidak cukup, hingga masalah pembekakan pada payudara. Di kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai bareng salah satu admin Eping yang kebetulan memiliki pengalaman tentang masalah-masalah yang dihadapi pada proses menyusui. Ini dia, Bunda Inge. Halo Bunda Trias. Hai. Halo Bu Suisse Indonesia. Apa kabar hari ini Bunda? Alhamdulillah baik. Sebelum cerita tentang pengalaman pribadi, boleh nggak kira-kira cerita apa aja sih hambatan-hambatan yang Bunda rasakan pada saat proses menyusui? Nah ini tuh sering banget pasti ya dialamin sama ibu-ibu yang baru nyusuin. Terutama biasanya di anak pertama. Kenapa? Karena kita belum banyak pengalaman kan soal bagaimana menyusui, bagaimana melahirkan seperti itu. Nah, biasanya pada saat awal-awal menyusui itu pasti ada yang namanya puting lecet. Ya, Biasanya, ya pasti kan. Sekali, ya. Nah, itu biasanya dialamin pada 2 minggu pertama karena proses adaptasi payudara ibu dengan hisapan bayi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya namanya pembekakan pada payudara atau biasa disebut dengan engorgement. Nah, kenapa begitu? Karena saluran-saluran ASI yang ada di payudara, dia itu membengkak ketika memproduksi ASI gitu. Nah, pembekakan ini sebenarnya normal pada di 3 hari pertama. Karena pada saat itulah payudara ibu beradaptasi dan memproduksi ASI. Walaupun belum keluar, tapi dia sedang berproduksi gitu. Itu yang kedua ya. Terus kemudian ada lagi yang ketiga, itu biasa disebut dengan kelainan pada puting payudara. Ada yang putingnya normal, ada yang putingnya masuk ke dalam atau disebutnya inverted nipple. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, untuk dapat menyusui dengan lancar, ada baiknya belajar ke konselor laktasi gitu, supaya dibantuin prosesnya. Jadi bagaimana cara menyusui dengan posisi latch on yang benar, pelekatan yang benar, seperti itu. Nah itu udah 3 ya. Terus yang keempat, ada yang disebut namanya clogged ducts. Clogged ducts itu adalah ada saluran ASI yang tersumbat, kemudian itu bikin bengkak payudara gitu. Terus dari clogged ducts ada lagi yang namanya milk blister. Milk blister itu biasanya dialamin sama ibu-ibu yang mengkonsumsi lemak atau protein yang terlalu tinggi gitu. Jadi dia ada kayak bintil jerawat di payudara, biasanya di puting. Nah itu sakit banget loh gitu. Terus ada lagi mastitis. Kayaknya sih ibu-ibu sekarang banyak ya yang ngalamin itu sakit banget dan bikin badan tuh rasanya nggak enak banget. Nanti kita akan ngobrol soal ini ya berdasarkan pengalaman saya. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling parah sebenarnya, ada abses payudara. Abses payudara itu adalah kondisi di mana payudara itu terinfeksi oleh bakteri, kemudian jadi nanah gitu, dan itu harus dikeluarkan nanahnya dengan proses operasi. Waduh. Gitu. Banyak kan? Banyak sekali ya bunda-bunda, beberapa hambatan yang kita hadapi pada saat proses menyusui. Itu tadi beberapa hambatan-hambatan menyusui ya Bu. Cuma aku tuh kayak baru dengar beberapa istilah-istilah tuh kayak apa tadi? Engorgement apa ya Bu? Engorgement. Oh iya betul. Oke. Nah, itu engorgement sendiri itu seperti apa sih Bun? Nah, engorgement tuh sebenarnya itu bahasa kerennya ya Bun. Nah, itu tuh payudara bengkak. Biasanya itu dialamin sama ibu yang baru melahirkan gitu. Karena sebelumnya jadi dalam payudara itu ada saluran ASI kan. Nah, pada saat proses hamil ada beberapa ibu yang memang sudah merasakan bengkak payudaranya. Ya betul kan, di usia 7 bulan ya kan, biasanya gitu. Nah, tapi ada beberapa juga yang memang setelah melahirkan baru
terstimulan payudaranya, kemudian saluran ASI itu kemudian mulai mengisi kan, betul, kayak keran kalau dibuka ya kan, dia mulai ngisi. Tapi itu butuh proses untuk akhirnya bisa lancar ASI-nya. Nah, si payudara itu di 3 hari pertama pasti akan terasa bengkak, nyeri, sampai rasanya badan tuh demam biasanya gitu. Aku pernah tuh ngerasain kayak gitu. Ya kan, Nah, kira-kira kalau kita udah sampai ke demam gitu ya Bun, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Kan kadang kita ilmunya tuh belum banyak ya Bun, bingung mau melakukan apa, sementara anak nangis, payudara bengkak, sakit. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di awal-awal? Pokoknya jangan khawatir kalau habis melahirkan air susu belum langsung keluar biasanya kan. Dan bayi itu bertahan 3 kali 24 jam tanpa ASI gitu. Yang harus ibu lakukan adalah pertama minta inisiasi menyusui dini, IMD. Jadi begitu bayinya lahir ditempel. Karena proses itu merangsang saluran ASI, ya kan, ada bondingnya lah gitu. Terus yang kedua, jangan pantang nyerah, susuin aja terus. Susui bayinya, mau keluar, mau enggak, selama 3 hari itu susuin aja terus gitu. Cuma kadang gini ya Bun, kita tuh karena bayinya nangis terus, jadi kita udah terlalu ke bawah stres gitu loh. Ya, jadi kayak aduh udah stres banget nih, kita harus gimana, payudara sakit gitu. Ini pentingnya sebenarnya edukasi soal menyusui bahkan sebelum melahirkan gitu, supaya kita pada saat menyusui itu nggak panik gitu. Karena memang ya kelihatannya pada saat kita hamil kita ngelihat ibu menyusui kesannya kayak gampang ya ternyata menyusui gitu, padahal enggak loh gitu. Itu teori ya. Iya. Nah itulah dibutuhkannya edukasi lebih dini ya soal menyusui. Nah di Eping ini banyak banget loh info-info seperti ini kan, ya mulai dari Facebook, YouTube ini juga. Nah pokoknya harus minta dulu cari rumah sakit yang memang mau IMD gitu. Itu harus dilakukan. Yang kedua tadi saya bilang disusuin aja terus walaupun belum keluar. Kalau memang ini jangan patah semangat lah gitu. Enggak, nanti pasti akan keluar gitu. Jadi bicara sama diri sendiri supaya tenang, jangan panik, nanti pasti keluar, aku bilang. Nah, kemudian setelah itu coba kompres hangat. Jadi lakukan kompres hangat sebelum menyusui, sesudah menyusui gitu, supaya salurannya itu nggak kerasa bengkak dan lebih lancar gitu, kurang lebih gitu. Terus minum air yang banyak. Jadi untuk mengatasinya di awal kita kompres payudara yang bengkak itu dengan air hangat ya Bun, betul ya Bun ya? Terus sesekali boleh dipijet lah gitu. Terus aku tadi juga dengar istilah mastitis tuh kayaknya lagi banyak jadi perbincangan para bunda-bunda ya, mastitis. Nah kalau mastitis itu sendiri seperti apa ya Bun? Nah sebenarnya gini, dari payudara bengkak itu kalau tidak diatasi dengan benar, terus kalau misalnya kayak tadi aku sebut ada sumbatan pada payudara ya, penyumbatan pada payudara kalau tidak diatasi, segera diatasi itu bisa berujung jadi mastitis gitu. Nah penyumbatan payudara nggak apa-apa ya kalau aku jelasin soal penyumbatan dulu ya. Boleh. Jadi penyumbatan payudara atau clogged ducts itu sebenarnya saluran ASI-nya tersumbat gitu. Ada yang tidak lancar. Tidak lancar ini banyak faktor yang bisa menyebabkan tidak lancar. Salah satunya adalah biasanya ibu-ibu pengen ASI-nya banyak melimpah, jadi mereka overkonsumsi booster ASI, betul. Terlalu banyak booster juga nggak bagus ya Bunda ya. Jadi nah terus kemudian komposisi antara hin milk dengan fore milknya itu nggak seimbang, lebih banyak ASI yang kental daripada ASI yang encernya. Nah ASI yang kental itu menyebabkan sumbatan gitu. Terus satu lagi yang bisa menyebabkan clogged ducts itu adalah pengosongan yang tidak konsisten. Misalnya biasa menyusui bayi per 2 jam, lalu tiba-tiba pergi, kemudian berjam-jam bisa nggak nyusuin, itu bisa menyebabkan sumbatan gitu. Jadi intinya juga kita menyusui harus rutin dan memompa ASI pun harus rutin sesuai jadwal. Kalau tidak bisa terjadi sumbatan, betul ya Bun ya. Nah pokoknya sih intinya kalau masih 3 bulan pertama aku selalu nyaranin susui bayi sesuai dengan kemauannya atau dibilangnya on demand gitu. Nah kemudian dari sumbatan itu, kalau misalnya putingnya lecet, nah pada puting lecet itu ada luka kan, luka terbuka. Nah,
Itu ngerasain ya sih. Kayaknya udah ngilu loh. Oke, di puting terbuka itu bisa ada resiko yang namanya bakteri masuk. Kalau nggak salah namanya bakteri Staphylococcus aureus apa kalau nggak salah ya, aku lupa. Tapi kurang lebih itu. Jadi si bakteri ini masuk kemudian menginfeksi saluran payudara yang akhirnya membuat peradangan pada saluran payudara. Nah itu yang namanya mastitis. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada luka tuh kayaknya kita benar-benar harus dibersihin dan steril ya, kalau nggak bisa menyebabkan mastitis. Untuk bunda-bunda di rumah, jadi kalau putingnya lecet jangan dibiarkan gitu aja, tetap harus menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kalau tidak akan resiko berakibat, mastitis. betul ya, mastitis itu dia. Oke. Bersihinnya pakai kasa aja, kasa steril, dicelupin ke air anget. Lakukan sebelum dan sesudah menyusui gitu. Terus kalau misalnya kita udah terjadi mastitis nih, terus langkah-langkah apa nih Bun yang harus kita lakukan gitu? Biasanya kalau udah kejadian mastitis itu pasti demam. Pertama kali pasti demam. Demamnya itu di atas 38 bisa sampai 39 derajat Celcius gitu. Nah, itu badan itu rasanya linu, badannya sakit kayak ditusuk-tusuk. Terus kemudian ada permukaan kulit pada payudara yang memerah. Ini saya contohin ya. Ini contoh ya. Jadi misalnya sumbatannya ternyata di sebelah sini gitu. Nah, di sini nanti ada permukaan kulit yang memerah kayak dikerok gitu loh, bekas dikerok. Oke. Dan itu mengencang. Kalau sudah tidak dari penyumbatan ke mastitis 3 hari tidak hilang, itu beresiko kan. Nah, ini tuh harus ke dokter gitu. Kalau kompres hangat sudah tidak bisa, lalu kemudian dipijat laktasi juga sudah tidak, maksudnya masih bengkak terus, segera ke dokter gitu. Cari dokter yang memang paham. Boleh ke dokter laktasi, boleh ke dokter bedah, belum tentu di bedah ya. Jangan takut, pokoknya boleh ke dokter kandungan gitu. Nanti dokter itu akan kasih antibiotik untuk dikonsumsi selama 5 hari gitu. Lalu dilihat seberapa besarkah peradangannya, seberapa lamakah peradangannya gitu. Biasanya di USG sih. Oke, gitu. jadi Bunda kalau sekiranya sudah mengalami ciri-ciri seperti yang Bunda Inge sebutkan dari bengkak, merah, jadi jangan ditunda, langsung datang ke dokter ya. Karena kalau dibiarin itu bisa malah jadi operasi. Malah benar-benar jadi dibedah ya, Bu. Itu pengalaman saya soalnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi nih, Bun, tentang pengalaman yang mastitisnya itu. Oke. Nah, boleh di-share nggak sih ke kita waktu awal-awal tuh Bunda ngerasain mastitis itu seperti apa sih? Ya sebenarnya sama ya sama ibu-ibu menyusui di luar sana. Aku tuh nggak ngerti sama sekali awalnya. Melahirkan kemudian langsung bisa menyusui. Aku pikirannya seperti itu. Tapi ternyata, waduh, luar biasa banget gitu pengalaman aku tuh, sampai sempet baby blues ya. Aku tuh setelah operasi. Jadi saking aku nggak tahu nih soal hambatan menyusui sebelumnya seperti apa, aku kurang edukasi. Aku membiarkan payudaraku bengkak dan tersumbat selama 2 minggu setelah melahirkan. 2 minggu gitu, ya, bayangin ya. Aku pikir ini normal, gitu. Jadi yaudah bengkak selama 2 minggu kok nggak sembuh-sembuh, sudah dikompres, pijat laktasi, apapun itu. Sampai akhirnya aku udah nggak tahan lagi, aku minta sama suamiku, ini aku kayaknya mesti ke dokter karena tulang aku nggak bisa jalan lurus. Jadi bener-bener jalan bungkuk karena tulang belakang itu rasanya seperti kayak ditusuk-tusuk gitu. Dan dengan kondisi payudara yang bengkak. Bengkak banget, besar banget. Aku sempat denger ya kalau nggak salah ada temanku yang katanya sampai tangannya digerakin ya, aja betul, sakit. nggak bisa. Itu bener ya, Bun? Itu bener banget. Demamnya tuh aku sampai 39 lebih gitu tiap itu malam. demamnya berapa hari, Bun? Karena aku telat ya, itu aku cerita tadi ya, karena aku salah dan aku tidak mengerti. Jadi aku membiarkan demam itu selama seminggu lebih gitu. Sampai aku ke dokter, aku minta ke dokter, langsung ke dokter bedah pada saat itu. Lalu dokter bedah bilang ini sudah mastitis karena ternyata permukaan payudaraku yang sebelah sini nih, ini sudah merah sekali dan sudah meradang. Tapi dokter bilang saya kasih antibiotik dulu dengan obat antiinflamasi. Aku dulu nggak ngerti tuh ada mesti dikompres pakai kol atau apa gitu, benar-benar nggak ngerti deh. Sampai akhirnya setelah hasil USG
ditemukanlah ada massa abses di dalam payudaraku. Dan ini satu-satunya cara tuh cuman dioperasi, dibelet gitu. Oke. Aduh, aku dengarnya aja udah ngilu loh Bun. Jadi edukasi itu penting loh Bun. Jadi ini bener-bener kita nggak bisa sepelein masalah tentang pembekakan payudara gitu. Betul, jangan pernah sepelein deh. Pokoknya ini pengalaman banget ya. Aku habis lahiran operasi sesar, sekitar 3 minggu kemudian operasi abses payudara. Dan itu rasanya lebih sakit daripada operasi sesar. Aduh, aku trauma. Aku ngebayangin sih Bun ya, baru lahiran sesar 3 minggu terus bedah lagi karena mengalami abses. Betul. Ya. Oke, terus selanjutnya setelah proses pemulihannya sendiri gimana tuh Bun pasca operasi bedah? Jadi sebelum proses pemulihan, jadi aku ke dokter pertama itu dokter menyarankan aku untuk stop ASI dan dioperasi gitu kan. Aku cerita dulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi setelah itu aku merasa bahwa aku nggak mau stop ASI karena aku pengen anakku bisa full 2 tahun. Cita-cita ya namanya, walaupun seberat apapun itu, pokoknya aku kekeh. Aku pengen anakku bisa 2 tahun ASI. Lalu aku cari second opinion kan gitu. Aku ke rumah sakit yang lain, dapat rekomendasi dari temen aku. Aku langsung disuruh bawa bersama dengan bayiku periksa gitu. Pada saat dokter ini periksa, ternyata dia bilang mastitis aku tidak hanya dari pembekakan payudara, tetapi juga gara-gara anakku tongue tie dan lip tie dengan grade yang cukup tidak elastis gitu. Jadi tongue tie sama lip tie ada grade-grade-nya dan dia memang tidak elastis. Jadi aku dioperasi hari itu juga, nggak boleh pulang, bener-bener datang langsung persiapan operasi. Anakku pun digunting, diinsisi untuk memudahkan selanjutnya proses menyusui gitu. Nah, malam itu aku operasi, bangun-bangun aku kebetulan aku berada di rumah sakit yang memang pro ASI banget. Jadi alhamdulillah banget. Selesai dari operasi itu aku langsung bisa menyusui setelah biusnya hilang. Walaupun rasanya aduh astagfirullahaladzim kalau inget itu ya rasanya. Jadi aduh luar biasa Bunda Inge loh pengalamannya. Aku ngebayanginnya aja udah ngilu loh Bun. Jadi proses operasinya tuh Bun, aku di semacam di insisi, ada sekitar 4 sayatan. Biasanya normalnya orang 1 sampai 2, aku 4 karena ternyata saluran ASI yang terinfeksi oleh bakterinya itu banyak. Jadi nggak cuma 1 gitu. Kemudian sama dokter tuh dikeluarin si nanahnya itu. Nah, kalau nggak salah aku sampai 1 liter nanahnya aja, sampai 1 liter pada saat itu. Nah, si dokter itu akhirnya proses ini tidak dijahit ya, si sayatan itu. Walaupun disayat tidak dijahit. Enggak, ya. jadi lukanya tuh dibiarkan terbuka dan menutup sendiri. Itu yang lama pemulihannya gitu. Perih pasti awalnya, namanya luka sayatan ya, begitu biusnya hilang, aduh rasanya nikmat. Tapi dokter selalu encourage aku, selalu ngeberanin aku untuk susuin terus bayinya, karena ketika bayi menyusui timbul LDR, betul? Yang rasa seperti kesetrum. Nah, itu dia akan mendorong nanah yang sisanya untuk keluar gitu. Oke, jadi menyusui bayi pada saat setelah operasi abses, pasca operasi itu juga penting ya Bun? Betul, karena membantu mempercepat penyembuhan. Aku sembuh total dan lukanya menutup dengan sempurna itu sampai di 4 bulan. 4 bulan. Lama juga ya Bun? Dan itu makanan harus dijaga karena nggak boleh makan yang terlalu berlemak, takutnya juga membuat air susu aku terlalu kental gitu. Tapi aku harus makan putih telur yang memang proteinnya tinggi, membantu mempercepat penutupan luka itu. Terus vitamin C gitu, benar-benar harus dijaga. Dan akhirnya sih setelah menutup ya udah kayak biasa lagi aja, dan aku nyusuin anakku sampai 2 tahun. Oke. Persis. Berarti pada saat proses pemulihan mastitis itu tidak boleh ada minum booster ASI atau apa gitu Bun? Iya, aku disarankan untuk tidak minum booster ASI. Oke. Karena mungkin ini ya Bun,
ASI-nya sudah berlimpah walaupun tanpa booster atau gimana sih, Bun? Karena dikhawatirkan gini loh, ada booster ASI yang memang kalau cocok, ASI-nya tuh akan memproduksi lebih banyak milk, gitu, lebih banyak ASI yang kental daripada ASI yang for milk yang encernya. Sedangkan kan yang kental ini bisa beresiko untuk menyumbat gitu. Dan mastitis itu berulang loh, bisa berulang. Kalau sudah pernah kena mastitis, bisa kena mastitis lagi dan punya resiko yang lebih tinggi. Makanya kalau sudah pernah kena mastitis, nggak boleh skip jadwal pumping. Mau pumping, mau menyusui, jangan dibiarkan sampai bengkak gitu. Oke, baik. Aku kena 4 kali soalnya. Oh gitu. Iya. Udah. Jadi selama 4 kali mastitis itu yang sampai operasi itu tapi Cuma 1. Oh, cuma 1 kali. Oke, aduh. Kalau Sisanya sampai 4 kali juga aku nggak tahu gimana ya. Itu rasanya sakit banget. Bayangin 1 kali aja udah. Oke, itu tadi sharing pengalaman Bunda Inge tentang mastitis dan abses ya, Bun ya. Menarik banget ya, Bun ya. Jadi kita banyak tahu apa itu abses, mastitis. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Bun. Gimana caranya ketika kita mengalami mastitis tidak berujung ke abses nih? Nah, ini dia nih. Pokoknya penanganan tercepat itu penting ya. Pokoknya kalau udah payudara bengkak, lakukan kompres dengan air hangat. Terus kalau untuk menghilangkan rasa nyeri pada bengkak payudara itu kompres dingin, tapi setelah menyusui ya. Susui bayi atau pompa sesering mungkin supaya sumbatannya itu segera lancar. Terus kemudian jangan lupa minum vitamin C. Kenapa aku suruh minum vitamin C? Karena itu menjaga stamina badan supaya nggak gampang tumbang gitu loh. Jadi daya tahan tubuhnya lebih terjaga gitu. Jadi bakteri juga bisa mati lebih awal gitu kan. Kemudian jaga kalau ada puting lecet, bersihkan dengan kasa steril dengan air hangat gitu. Terus lagi makan makanan yang bergizi itu penting banget. Jangan kadang-kadang ya kalau lagi sakit pengennya kan junk food atau apa gitu kan. Nah, jaga makanannya dengan makanan yang bergizi gitu. Lalu kalau misalnya sudah seminggu pembengkakannya nggak sembuh, malah tambah demam, malah tambah sakit, segera ke dokter, jangan takut gitu. Semakin cepat diatasin, semakin kecil minimal resiko untuk dioperasi, seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Inge atas waktunya dan sharingnya. Dan untuk bunda-bunda yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan isi di kolom komentar. Nanti akan dibantu Bunda Inge juga ya untuk menjawab dan merespon semua pertanyaannya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya Bun. Dan bisa juga intip di sosial media kami di Facebook Eksklusif Pumping Mama Indonesia dan di Instagram @eping.id dan @kelaspowerpumping. See you next video and thank you for watching.